Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Sidik dari SDA Syukriya, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat akuntansi syariah. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian akuntansi syariah, selanjutnya karakteristik akuntansi syariah, perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, terus ada tafsir surah Al-Baqarah ayat 282 dalam perspektif akuntansi syariah, selanjutnya yaitu hadis tentang akuntansi. Baik, langsung saja pembahasan. Yang pertama, akuntansi syariah. Apa yang dimaksud dengan akuntansi syariah? Akuntansi syariah adalah akuntansi yang mengikuti prinsip syariah. Dengan kata lain, seluruh bentuk pencatatan dan pelaporan keuangan yang diperbolehkan menurut syariah. Adapun dalam bahasa Arab, kata akuntansi berasal dari kata muhasabah, yang berarti hisab, yaitu menghitung atau menimbang secara teliti untuk dicatat dalam pembukuan. Jadi di akuntansi syariah sendiri juga perlu pencatatan atau pelaporan tentang keuangan, apalagi yang berhubungannya dengan orang, harus teliti dalam mencatatnya. Selanjutnya yaitu karakteristik akuntansi syariah. Prinsip dasar dalam menyusun laporan keuangan syariah berdasarkan KDPP LKS atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dalam paragraf 15, transaksi syariah tersebut harus sesuai dengan asas. Nah, di sini ada beberapa asas dalam pelaporan keuangan syariah. Yang pertama ada asas persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua ada asas keadilan. Asas keadilan ini adalah implementasi keadilan, berarti bebas dari unsur riba, kezaliman, maisir, goror, dan haram. Yang selanjutnya ada asas kemaslahatan atau maslahah. Yang selanjutnya keseimbangan atau tawazun, universalisme atau sumudiyah. Dan yang terakhir ada suku, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau rahmatul lil alamin. Baik, selanjutnya di sini ada perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Apa yang membedakan akuntansi dan si syariah dan akuntansi konvensional? Nah, dalam akuntansi syariah di sini memiliki 3 prinsip yang didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Setiap individu yang melakukan praktik bisnis harus selalu mencatat laporan akuntansi dengan asas kejujuran dan sesuai dengan aturan syariah Islam. Nah, ini diperlukan agar menciptakan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, bagian mana yang membedakan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional? Bila diteliti lebih lanjut, ada beberapa aspek yang membedakan perbedaannya, yaitu berdasarkan alasan nilai yang dianut, hal yang dilarang, konsep penilaian, konsep modal, prinsip, dan cakupan laba, dan pandangan tentang mata uang. Nah, di sini ada aspek hal yang dilarang. Aspek ini sangat diperhatikan dalam akuntansi syariah, karena berdasarkan kaidah Islam, maka transaksi yang mengandung unsur riba, judi, penipuan, barang tidak halal, dan lainnya akan ikut dilarang atau haram di dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan dalam akuntansi konvensional tidak ada peraturan semacam ini atau bebas tergantung peraturan yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Jadi aspek yang dilarang di dalam akuntansi syariah itu sudah tercantum dalam dalil atau dalam ayat Al-Quran yang telah disebutkan tadi. Nah, kalau sedangkan dalam akuntansi konvensional itu tergantung kepada kelompok tertentu yang membuat peraturannya sendiri. Oke, selanjutnya ada aspek konsep penilaian. Nah, aspek ini memandang adanya nilai atau harga yang melindungi modal pokok. Hanya saja dalam akuntansi konvensional masih terdapat berbagai pandangan berbeda dan malah belum ditentukan. Nah, dalam akuntansi syariah sendiri,
Nilai tukar yang berlaku menjadi konsep penilaian yang sah untuk melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa mendatang. Kemudian ada aspek konsep modal. Dalam akuntansi syariah, konsep modal dibagi dalam dua hal, yaitu uang atau cash dan harta, barang atau stok. Apabila memakai barang sendiri untuk modal, maka perlu dibagi menjadi dua, yaitu barang milik dan barang dagang. Sedangkan di akuntansi konvensional, modal dibagi dalam dua bagian, yaitu modal tetap, aktiva tetap, dan modal beredar atau aktiva lancar. Selanjutnya dalam aspek prinsip dan cakupan laba. Pada akuntansi konvensional, laba akan muncul bila terjadi kegiatan jual beli. Selain itu, cakupan labanya mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan sumber lain. Sedangkan dalam akuntansi syariah, laba dihitung bila adanya perkembangan dan pertambahan nilai barang tanpa melihat barang tersebut telah terjual atau belum. Namun tetap laba baru bisa dicantumkan bila sudah melalui proses jual beli. Adapun cakupan labanya memiliki kemiripan, hanya saja perlu dipilah dahulu terkait laba dari sumber haram yang tidak dapat dibagi untuk mitra usaha atau dicampur dalam modal pokok. Selanjutnya, dari beberapa aspek pembeda antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional di atas, keduanya memiliki perbedaan yang cukup beda. Keduanya memiliki perbedaan, bahkan dimulai dari hal dasar sekalipun. Dalam akuntansi konvensional, fundamental ilmu berasal dari buah pikiran manusia yang dapat terpengaruh oleh budaya kelompok di mana transaksi terjadi. Sedangkan dalam akuntansi syariah, dasar ilmu membawa nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dan berfokus pada masalah umat manusia, khususnya masyarakat muslim. Selanjutnya di sini ada tafsir surah Al-Baqarah ayat 282 perspektif akuntansi syariah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alal haqq wa yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas min syai'a. فإن كان الذي على الحق سافيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يميل هو فليميل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون ولا تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Di sini ayatnya ayat terpanjang ya dalam Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu
kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ulama sepakat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang turun tidak semuanya memiliki asbabun nuzul. Berdasarkan kesepakatan ulama tersebut, pengertian asbabun nuzul adalah sebab-sebab peristiwa yang melatari turun ayat-ayat Al-Quran. Tapi bila dipahami bahwa Al-Quran turun sebagai hidayah dan berisi pesan-pesan orang, maka setiap ayat yang turun tidak kosong dari asbabun nuzul. Begitu juga halnya dengan ayat 282 dalam Quran surah Al-Baqarah. Nah, menurut Profesor Shihab, turunnya ayat 282 dari surah Al-Baqarah ini dasari pada waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah pertama kali. Rasulullah melihat orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat tersebut turunkan berkenaan dengan hutang piutang yang terjamin jelas masanya dan telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, dijumpai di sana orang-orang penduduk asli bisa meminjamkan buah atau menyewakan kebunnya untuk setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa meminjamkan harus meminjamkannya dengan takaran yang tertentu, timbangan yang tertentu, dan masa yang tertentu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat ke 282 ini sebagai perintah apabila mereka utang piutang maupun muamalah dalam waktu tertentu, hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi, hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. Ini hadis riwayat Bukhari dari Sufyan bin Uyainah dan Ibnu Abi Naji dari Abdillah bin Katsir Abi Minha dari Ibnu Abbas. Penggalan kalimat untuk kata yang artinya untuk waktu yang ditentukan, bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berutang harus ditentukan masa pelunasannya, dan bukan dengan berkata kalau saya ada uang, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ketika berutang sudah harus tergambar dalam benak bagaimana serta dari mana sumber pembayaran yang akan diandalkan oleh yang berutang. Ini secara tidak langsung mengantarkan sang muslim untuk berhati-hati dalam berutang. Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggan mensalati mayat yang berutang dan tidak ada yang menjamin utangnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Selain itu semua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, diampuni bagi syahid semua dosanya kecuali utang. Hadis riwayat Muslim dari Amr bin Anas. Kemudian di sini ada hadis tentang akuntansi, ya, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Yusuf, juga dari Jamil bin Hasan Al-Atiki, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Nabi Muhammad bin Marwan Al-Ijli berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Anadrah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata ketika dia membaca ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya hingga ayat akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain, ia mengatakan ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya. Selanjutnya, dalam hadis tersebut diterangkan bahwa orang-orang yang melakukan hutang piutang harus melakukan pencatatan. Jadi harus dicatat, benar-benar harus dicatat. Ini berfungsi agar orang-orang yang berhutang dan orang yang dihutangi akan tetap ingat yang akan hutangnya.
Manusia mungkin saja bisa lupa terhadap suatu termasuk hutangnya. Pencatatan juga bertujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman terhadap orang yang berhutang dan yang dihutanginya. Nah, seorang melakukan pencatatan harus mencatat transaksi yang telah terjadi dengan teliti dan jujur. Ketelitian seorang sangat dibutuhkan dalam proses pencatatan agar tidak terjadi kesalahan, dan kejujuran merupakan sifat yang harus dimiliki Allah dan kejujuran merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk orang yang melakukan pencatatan transaksi. Jika orang tersebut tidak jujur, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses pencatatan hendaknya juga harus disaksikan oleh beberapa saksi. Ada beberapa hadis lain mengenai akuntansi, yaitu yang pertama ada hadis tentang perhitungan. Rasulullah SAW bersabda, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung atau dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Adalah lebih ringan kalian menghitung diri kalian sebelum besok dihitung. Yang kedua ada hadis tentang kejujuran. Abdullah bin Mas'ud berkata, bersabda Rasulullah SAW, kalian harus jujur karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada jannah. Seorang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan jauhlah oleh kalian dusta karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan dan keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Seorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Riwayat Muslim. Dan selanjutnya ada hadis tentang ketelitian. Rasulullah SAW bersabda, perlahanan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Kalau ditafsirkan, hadis di atas menjelaskan perlahan memiliki arti bersabar dan penuh ketelitian dan menjalankan sesuatu adalah dengan Allah, dan tergesa-gesa itu diartikan sebagai pengaruh nafsu syaitan. Mungkin selanjutnya itu ya kesimpulannya. Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan, nilai terpenting dari kesadaran yang harus dimiliki oleh manusia adalah sifat ketundukan dan kepatuhannya kepada Tuhan semesta alam ini, menjadikan konsekuensi bahwa manusia dalam melakukan semua aktivitas dalam seluruh masa hidupnya harus dioperasikan atas dasar nilai-nilai etika atau syariah yang berlaku, yang dalam kaitannya dengan akuntansi dinamakan etika akuntansi syariah. Sebuah prinsip dasar dalam akuntansi perbankan syariah adalah kejujuran. Jadi harus ada kejujuran, keadilan, ketelitian, kecermatan, dan asas kesungguh-sungguhan. Setiap akuntan perbankan syariah harus berpegang teguh pada ajaran Islam sebagai landasan filosofis. Suatu hal yang terpenting adalah kejujuran dalam menjalankan tugasnya, yaitu mencatat. Akuntan diminta menyajikan laporan sesuai dengan fakta yang ada. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.